Haus saat berpuasa lumrah terjadi karena asupan cairan kita kan memang berkurang. Nah, biar puasanya lancar dan gak dehidrasi, pastikan konsumsi cairannya cukup ya. Gak melulu dengan konsumsi air putih saja. Konsumsi makanan yang kaya mineral juga akan membantu menjaga dan mengembalikan cairan tubuh kita. Info selengkapnya dalam Si Unyil episode penjaga cairan. Yuk, kita kemon! Nah, kalau biasanya elektrolit didapatkan dari minuman seperti air kelapa, aslinya kita juga bisa mendapatkan elektrolit dari makanan loh, kayak ikan sarden kaleng ini. Selain praktis untuk menu sahur atau berbuka, ikan sarden kaleng ini kaya akan kalsium yang bertugas untuk membentuk elektrolit. Jadi, keseimbangan cairan tubuh kita tetap terjaga. Pabrik yang sudah beroperasi sejak tahun 2014 ini setiap harinya bisa menerima 10 ton jenis ikan lemuru loh. Untuk menjaga kesegaran, semua ikan lemuru yang datang ini juga harus diolah pada hari yang sama. Ikan lemuru segar yang masuk ke pabrik ini juga perlu diperiksa apakah mengandung histamin atau pengawet berbahaya seperti formalin. Ikan dengan histamin yang tinggi tidak layak makan karena bisa mengganggu kesehatan, seperti gejala alergi dan gatal pada mulut. Setelah semua dipastikan aman, ikan lemuru siap untuk dibersihkan. Bagian kepala, isian perut, dan buntut ikan dipisahkan dengan cara digunting. Jadi yang dipakai cuma daging badan ikannya saja deh. Ikan yang sudah bersih sekarang siap buat dimasukkan ke dalam kaleng nih. Dalam satu kaleng bisa berisikan 5-6 daging ikan lemuru loh, tergantung berat dan ukurannya. Nah, masuk ke proses pemasakan dengan cara di-steam atau diberi uap panas kayak dikukus gitu. Dengan cara seperti ini, daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme. Oke deh, kaleng siap diberi isian bumbu berupa siraman saus tomat. Saus tomat untuk ikan sarden kaleng ini diracik sendiri dengan bahan berkualitas tanpa tambahan MSG. Proses pengalengan ini menjadi bagian yang penting. Tanpa bahan pengawet, ikan sarden kalengan bisa tahan sampai 3 tahun loh. Belum selesai nih. Masih ada tahap sterilisasi. Tahap ini memastikan semua bakteri mati dengan cara dimasak dalam tungku tertutup yang diberi tekanan uap panas. Mirip di presto gitu deh. Makanya daging ikan sarden bisa empuk banget. Tahu nggak, saat tubuh kekurangan cairan, asupan air saja nggak cukup loh. Harus dibarengi dengan asupan elektrolit untuk mempertahankan keseimbangan cairan dalam tubuh. Elektrolit akan menjaga keseimbangan cairan lewat proses osmosis, di mana air akan berpindah dari larutan yang lebih encer karena mengandung sedikit elektrolit ke larutan pekat yang mengandung banyak elektrolit. Dalam satu kaleng ikan sarden ini mengandung omega 3 yang bagus untuk jantung, protein, kalsium, dan juga vitamin penting yang berguna sebagai antioksidan tubuh. Satu lagi nih, bahan pangan kaya kalsium yang bagus untuk menjaga cairan tubuh. Ini dia, jamur. Nggak cuma itu loh, jamur juga mengandung kalium, fosfor, natrium, vitamin C, folat, dan antioksidan. Mantap! Makin mantap lagi kalau jamurnya diolah dengan oatmeal kayak gini. Jadi mushroom oat cookies. Beuh! Selain padat gizi, kolaborasi jamur dan oatmeal ini praktis banget untuk menemani sahur ataupun berbuka kita nanti. Cekidot cara membuatnya yuk, kita kemon. Dah, bye-bye. Jangan sampai oleng. Kalau gini sih, tambah gopek lagi nih. Pegangan, kok. Ogah, bener-bener. Hancur dah hancur nih kuping ayah. Jamur kuping. Ini otopet Oga juga rusak, Po. Loh. Ini kok pada berantem di tengah jalan sih? Kok jamur kupingnya dibuang gitu? Emang siapa yang buang sih, Nyil? Ini mah dijatoin no sama si Ogah. Loh, kok
jadi ogah sih? Kan Po Ipe yang ribet bawa gerobak segala. Aduh, udah. Jangan berantem melulu. Jamur yang dipakai untuk membuat cookies jamur oat ini adalah jamur kuping. Jamur kuping dipilih karena meski mudah didapatkan dan kaya manfaat, seperti mencerdaskan otak anak, membantu kerja hati dan ginjal, melancarkan peredaran darah. Keren kan? Oke, sip. Jamur kuping yang sudah halus bakal dicampur sama oatmeal dan tepung singkong. Oatmeal ini beda ya sama gandum. Oatmeal itu semacam biji sereal utuh yang masih ada kulit ari atau bagian kulit luarnya. Bagus banget buat pengganti nasi karena kaya serat dan gak gampang bikin lapar. Pas banget kan tuh buat menu sahur. Kalau gandum, tanaman jenis rerumputan yang biasanya jadi bahan mentah untuk bikin tepung roti dan kue. Gandum mengandung serat tidak larut yang berfungsi untuk melancarkan buang air besar. Cookies jamur kuping oat ini bakal diberi perasa. Ada beberapa macam nih. Yang warna merah itu rasa red velvet. Salah satu jenis kue yang sempat hits banget. Yang ungu rasa talas. Dan ada juga rasa green tea serta coklat kesukaan Unyil. Kalau adonannya sudah jadi, tinggal dicetak mirip jamur. Wih. Yuhu, cookies jamur oatnya siap meluncur ke dalam oven nih. Panggang selama 60 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Selain enak dan kaya serat, camilan ini sehat karena nggak pakai campuran telur, mentega, margarin, kacang, pengawet, dan MSG loh. Mantul! Anak baik, anak cakep. Mau minta dong ya cemilannya. Mayan buat diet, ngurangin duit makan. Ya, Po Ipe, biar nggak lagi diet, Unyil juga mau dong, Po. Bagi dong, Kay. Boleh, tapi jangan banyak-banyak ya, Nyil. Asik dah. Makasih ya Kayla. Asik. Makanan yang mengandung garam juga baik nih untuk menambah asupan elektrolit. Tapi ingat ya, konsumsinya nggak boleh berlebihan. Makanan asin yang bisa dicoba adalah pickles. Kita sih lebih mengenalnya dengan sebutan acar. Pickles adalah camilan sayur dan buah yang difermentasi. Yuk ikut Unyil ke kota York, Pennsylvania untuk melihat tempat pembuatan picklesnya. Come on! Di sini pickles diproduksi hingga 17 varian loh. Jadi makin banyak pilihannya deh. Produk utama di sini masih dari timun yang tersedia dalam berbagai rasa. Sayuran segar ini pesanan untuk restoran dan hotel. Biasanya pickles akan dikemas dalam toples besar seperti ini. Nah, kalau untuk penjualan reguler, mereka pakai gelas kaca ini. Tapi perlu kita sterilkan dulu ya gelasnya. Nah, ini dia resep kunci membuat pickles. Yap, larutan khusus untuk merendam sayurannya. Larutan inilah yang bisa mengubah rasa, warna, dan bikin sayuran jadi tahan lama. Larutannya berupa campuran air dan garam. Garam inilah yang akan membantu tahap fermentasi sayuran. Garam bisa mencegah pertumbuhan bakteri jahat dan meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam acar. Selain garam, kita juga bisa pakai cuka untuk fermentasi sayuran ini. Seperti Mr. Rob nih, pakai asam berkonsentrasi tinggi. Jadi perbandingan takaran air lebih besar dari larutan asamnya.
Oke, sekarang masukkan larutan pengawet alami ke dalam gelas. Oh iya, larutannya masih panas ya. Tidak boleh kurang dari 37 derajat Celcius. Biar bakterinya pada mati. Sip, tinggal tutup rapat dan siap kita sterilkan lagi. Tahap sterilisasi ini gak cuma bisa bunuh bakteri dan kuman di dalam gelas, tapi juga bisa bikin gelas menjadi vakum atau kedap udara. Jadi bakteri dalam udara luar gak akan masuk deh. Setelah steril, simpan dulu picklesnya selama seminggu. Selain bisa mengusir rasa panas saat musim panas tiba, orang Amerika suka mengkonsumsi pickles karena manfaatnya. Makanan fermentasi ini bagus sekali untuk kesehatan pencernaan. Dan yang pasti bisa jadi penyelamat saat kita mengalami dehidrasi. Mantap! Yuk kita kemon! Yang suka keju, ayo merapat! Selain enak, olahan susu yang satu ini juga dikenal sebagai sumber kalsium yang baik bagi tubuh. Keju juga mengandung sodium, kalium, magnesium, dan fosfor yang diperlukan untuk menghasilkan elektrolit yang menjauhkan kita dari bahaya kekurangan cairan. Nah, tiap-tiap negara punya resep dan kebiasaan yang berbeda-beda dalam menikmati keju. Kayak di Kanada, di sini ada 33 varian keju loh. Kira-kira apa ya yang bikin beda? Cekidot yuk, come on! Sebanyak 20.000 liter susu sapi diproduksi setiap hari. Susu sapi kualitas unggul inilah yang akan jadi bahan utama pembuatan keju. Selain itu, pabrik keju ini juga menggunakan susu kambing untuk membuat keju. Tapi produksinya tidak banyak karena penyuka keju susu kambing masih sedikit, tidak sebanyak keju susu sapi. Susu yang disimpan akan mengalami proses fermentasi. Untuk mempercepat prosesnya, susu harus dicampur dulu dengan bakteria cultur dan rennet atau sejenis enzim penggumpal yang dapat mengasamkan susu. Selain untuk mengasamkan susu, proses fermentasi dengan mikroba ini juga bisa membunuh bakteri jahat yang merusak susu. Jadi susu bisa lebih awet. Nah, di dalam tangki berkapasitas 8.500 liter inilah susu akan dibentuk menjadi keju padat atau hard cheese. Proses pencampuran yang terjadi di dalam tangki akan mengubah laktosa susu menjadi asam laktat, sehingga akan terbentuk endapan atau gumpalan-gumpalan susu. Selain menggunakan mesin, proses pengadukan susu ternyata masih ada yang menggunakan cara tradisional loh. Cara ini sengaja dipertahankan untuk menghasilkan keju dengan tekstur yang lebih lembut. Selain dari cara mengaduknya, perbedaan tekstur pada tiap-tiap keju juga bergantung pada kadar airnya. Dan keju yang lembut umumnya masih mengandung sekitar 50% air. Nah, ini dia hasilnya. Wah, seperti kembang tahu ya. Untuk keju jenis hard cheese, mencetaknya harus dengan alat press. Gumpalan susu dari tangki akan langsung dialirkan melalui pipa-pipa menuju ke mesin press ini. Jenis keju hard cheese yang paling umum kita jumpai di Indonesia adalah keju cheddar. Pasti sudah pada tahu kan? Keju yang asalnya dari desa cheddar Inggris itu bentuknya lebih padat dan biasa digunakan sebagai campuran bahan pembuat kue. Selama 15 menit, mesin akan terus bergerak untuk mengisi tabung. Kemudian akan ada pre-press selama 5 menit untuk mengetahui berapa lama keju bisa ditekan. Mesin ini bisa mengisi hingga 200-an tabung sekaligus loh. Nah, baru deh tekan. Beratnya ini bisa mencapai 40 kg loh. Oke, kejunya sudah jadi tuh. Tapi masih kenyal-kenyal seperti tahu. Tahap selanjutnya adalah penggaraman. Caranya dengan mencelupkan keju ke dalam larutan yang mengandung garam untuk mempercepat proses pemadatannya. Selain itu, garam juga akan membentuk rasa dan aroma keju, sekaligus berfungsi sebagai pengawet alami. Keju-keju ini masih harus didiamkan lagi nih dalam rak-rak penyimpanan selama beberapa waktu untuk menyempurnakan proses fermentasinya.
Proses fermentasi di dalam ruang penyimpanan inilah yang akan menghasilkan aroma menyengat pada keju. Karena ada banyak gas amoniak yang dikeluarkan. Tapi semakin lama penyimpanannya, rasa kejunya justru semakin enak loh. Selama masa penyimpanan, keju juga perlu dicuci setiap 2-3 hari. Tujuannya untuk mencegah keju agar tidak kering, serta menjaga nutrisi bagi bakteri fermentasi untuk terus tumbuh. Untuk jenis keju lunak memerlukan waktu fermentasi sekitar 4 minggu. Sedangkan jenis keju keras memerlukan waktu hingga 2-3 tahun. Sekarang kita pilih kejunya yuk. Nah lo, bikin pusing kan milihin keju sebanyak ini? Buat penikmat keju bertekstur lembut, pilih saja keju jenis Camembert, ricotta, atau brie ini. Kalau masih bingung mau yang mana, Unyil kasih keju stick praktis made in Indonesia aja deh. Nah, bentar lagi jadi nih makanan. Tapi kayak ada yang kurang. Apaan ya? Udah lengkap ah. Ya, Waduh, makanan ayah kok ngilang? Siapa yang ngambil nih? ya. Lah, ngapa makanan ayah pada ngilang sih? Aduh, jangan-jangan ada setan nih di mari, jadi serem. Wah, ayah tahu nih punya siapa nih. Awas aja, ayah uber sampai kemana juga. Ini dia, keju stick praktis yang bisa disantap saat sahur atau berbuka. Rendah kalori lagi, mantap! Selain dimakan langsung, keju stick juga bisa kita kreasikan kok. Seperti jadi isian roti goreng. Gulung keju pada lembaran roti tawar dan balur dengan kocokan telur serta tepung roti. Masak hingga kecoklatan. Ini dia roti keju stick goreng. Makin seru kalau dicocol sama saus sambal. Nyam nyam nyam. Bahan baku untuk membuat keju stick adalah keju natural yang dibuat dari bahan alami seperti susu, garam, dan enzim yang diproduksi oleh perut sapi. Keju natural ini didatangkan dari New Zealand yang dikenal sebagai penghasil keju berkualitas unggul. Pabrik berlisensi Jepang ini sangat menjunjung tinggi kebersihan loh. Jadi sebelum masuk ke ruang produksi, kemasan pada bahan baku yang akan digunakan harus steril. Cuci kemasan bahan baku dengan air klorin atau air sanitasi yang berfungsi untuk mematikan bakteri. Keju yang sudah bersih selanjutnya akan digiling deh untuk memudahkan proses pemasakan. Hasil gilingan keju akan dilelehkan dalam mesin besar ini yang dicampur dengan bumbu rahasia. Memakan waktu selama 8 menit saja, semua bahan dipastikan tercampur sempurna deh. Wih, keju yang tadinya padat berubah bentuk tuh jadi lunak. Mumpung masih panas, langsung tuangkan dalam corong penampung yang akan mengalirkan keju melalui pipa-pipa besi dan mengirimnya pada mesin filling. Wih, canggih! Di mesin filling inilah keju lunak dikemas sehingga langsung menjadi bentuk stick. Cara kerjanya juga cepet banget loh. 1, 2, 10, 20, 100, 1000. Waduh, banyak banget ya. Teman-teman, selain dari makanan yang mengandung sodium dan kalsium, kita juga bisa mendapatkan asupan elektrolit dari makanan yang kaya kandungan kalium, magnesium, dan fosfor. Kayak pisang, tahu, alpukat, sayur bayam, dan semangka. Yap, elektrolit sendiri sebenarnya adalah mineral yang membawa muatan listrik. Selain menjaga keseimbangan cairan tubuh, elektrolit bertugas untuk mengatur fungsi saraf dan otot, menjaga keseimbangan asam basa, membantu tubuh menghasilkan energi, dan membuat jantung berdetak kencang. Namun sayangnya, elektrolit bisa hilang melalui keringat. Makanya perlu diganti lewat minuman dan makanan. Yuk kita kemon! Buat yang sudah terbiasa mengkonsumsi air putih dalam jumlah banyak, lanjutkan. Tapi jangan dihabiskan sekaligus.
terutama saat makan, karena bakal bikin kita merasa cepat kenyang. Sehingga tubuh sudah merasa mendapatkan jumlah cairan dan makanan yang tepat. Padahal sebenarnya belum. Bahaya kan? Semoga lancar ya ibadah puasanya. Amin. Dadah.